Saudara-saudari yang terkasih, konon ada dua orang yang bersahabat karib. Satu dari sahabat ini mengalami sedikit gangguan jiwa. Pada suatu saat mereka bertemu dan terlibat dalam suatu perdebatan yang panjang. Mereka mempersoalkan berapa sebenarnya jumlah perkalian antara 4 kali 6. Sahabat yang punya gangguan jiwa mengatakan bahwa 4 kali 6 sama dengan 23. Sedangkan sahabat yang satunya mengatakan bahwa 4 kali 6 sama dengan 24. Perdebatan begitu seru dan mereka tidak mau kalah. Sampai-sampai mereka berani bertaruh. Yang punya gangguan jiwa bersedia dipotong kepalanya kalau 4 kali 6 sama dengan 24. Sedangkan sahabat yang satunya rela memberikan rumahnya kalau 4 kali 6 sama dengan 23. Karena tidak menemukan solusi, maka mereka mencari guru kebijaksanaan. Setelah mendengar duduk persoalannya, guru kebijaksanaan itu berkata, "Saudara-saudaraku terkasih, jawaban yang benar dari 4 kali 6 adalah 23. Mendengar itu, sahabat yang punya gangguan jiwa bersorak kegirangan. Dia menang dan meninggalkan mereka berdua. Sedangkan sahabat yang satunya merasa kecewa. Dan dia tidak bisa mengerti bagaimana mungkin sang guru kebijaksanaan mengatakan bahwa 4 kali 6 sama dengan 23. Kata guru kebijaksanaan itu kepadanya, "Saudaraku yang baik, saya memang sengaja memberikan jawaban yang salah karena kita tidak ingin kehilangan seorang sahabat. Bayangkan apa yang terjadi kalau saya mengatakan bahwa 4 kali 6 sama dengan 24, maka sahabat kita itu akan mati." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Biasanya kalau berbicara tentang Allah Tritunggal, kita terjebak dalam hitungan matematis. 3 kok 1, 1 kok 3. Kisah yang saya sampaikan tadi barangkali mau mencoba memberikan jawaban bahwa Allah Tritunggal bukanlah Allah matematis, tetapi Allah yang mau menyelamatkan. Dan itulah yang diyakini oleh gereja kita. Gereja memahami Allah bukan sebagai Allah yang tinggal dalam pikiran, bukanlah sebagai Allah yang tinggal dalam otak, tetapi Allah yang mau menyelamatkan, Allah yang hidup, yang dialami dalam peristiwa sehari-hari. Karena Allah itu mau mencintai, Allah itu mau mengasihi, Allah itu mau menyelamatkan manusia, maka Dia tidak tinggal dalam dirinya. Allah yang mau mengasihi bukanlah Allah yang berdiam diri, tetapi Allah yang keluar dari dirinya. Allah yang mau membagikan dirinya untuk keselamatan manusia. Allah yang mau membagikan dirinya itulah yang dialami dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah yang mau menyelamatkan manusia. Setelah Yesus kembali kepada Bapa, Allah tetap menyertai umat manusia. Dia menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itulah Allah yang senantiasa mendampingi dan menuntun manusia sampai pada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, perikop yang baru saja kita dengar sebenarnya merangkumkan bagaimana para murid sungguh mengalami Allah yang hidup,
Allah yang mau menyelamatkan manusia. Mereka tinggal bersama dengan Yesus dan mereka mengalami bahwa Yesus adalah Allah yang ambil peduli dalam kehidupan mereka. Puncak kepedulian Allah itu terjadi dalam peristiwa disalib. Disitulah mereka mengalami bagaimana Allah sungguh mengorbankan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Dan kini, sebelum Yesus kembali kepada Bapanya, Dia tetap menjanjikan penyertaan kepada para murid. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, para murid sungguh mengalami kehadiran cinta, kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam diri Allah Tritunggal. Nah, pengalaman akan kasih Allah ini tidak disimpan bagi mereka sendiri. Mereka juga diutus untuk membagikan pengalaman yang menyelamatkan ini kepada semua bangsa. Mandat itulah yang mereka terima dari Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para murid telah mengalami keselamatan dari Allah Tritunggal. Dan pengalaman itulah yang hendaknya dibagikan kepada orang lain supaya mereka pun mengalami kebaikan dan cinta dari Allah. Mandat yang sama sekarang ada di pundak kita masing-masing. Kita telah mengalami bagaimana Allah sungguh menyelamatkan, Allah sungguh mencintai kita. Maka Allah yang menyelamatkan itulah yang hendaknya kita bagikan kepada orang lain, supaya mereka pun mengalami keselamatan dan kita juga menjadi sarana keselamatan dari Allah. Amin.